رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan kali ini saya bisa menginjakkan kaki di bumi Serambi, Mekah, Aceh. Oh, bujang-bujang empuk lebih-lebih. Anak lebih-lebih untuk orang tempat tempat ya aja rumah. Aduh. Di tempat yang satu ini panasnya luar biasa. Kenapa ya dia? Tapi di sini daun temura yang satu ini bisa jadi kuliner yang enak. Dan di sini Kak Reni, dicariin mama tuh disuruh pergi ke pasar. oke. Denyut nadi kota baru saja mulai berdegup saat Emak Fatimah mengajak saya ke pusat dagang sayur mayur terbesar di Banda Aceh, Pasar Lambaro. Aneka hidangan istimewa akan disajikan untuk saya nanti. Situen Tamita si Uruta Pajoh, yang artinya setahun kita mencari rezeki, sehari kita nikmati. Kutipan pepatah Aceh ini mewakili kuliner yang akan saya dan Emak Fatimah buat, sirboh alias daging sapi rebus. Bagi masyarakat Aceh, sirboh adalah hidangan yang wajib ada saat Ramadan. Bahkan 2 hari sebelum Ramadan tiba, Aceh punya hajat sendiri dengan daging sapi. Mereka biasa menyebutnya megang atau mak megang. Mak megang di Aceh diadakan 3 kali setahun, yakni sebelum Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Makme sendiri artinya makmur, menggambarkan bagaimana masyarakat Aceh bersyukur atas rezeki yang didapat. Sementara gang sebenarnya berarti berada di gang dekat pasar. Jadi jangan heran jika saat mak megang justru banyak pedagang berjajar bukan di dalam pasar, namun di pinggir jalan dekat pasar. Bukan asing deh. Selain reboh, saya juga akan belajar memasak pete daing yang konon jadi salah satu makanan Aceh yang sulit dibuat. Mbak Fatimah langsung mengajak saya ke deretan aneka bumbu. Jadi begitu tadi melintasi ini aneka macam bumbu masakan, saya pikir ini tuh tanah karena warnanya coklat kan. Jadi nggak tahu, ternyata pas ditanya ini namanya pliu. Pliu ini ampas kelapa yang rasanya udah masam karena memang dia udah ada fermentasinya ya, udah dijemur, sudah busuk. Jadi ini biasanya dibuat untuk sayur atau nggak buat rujak. Kamu minta cuma
keperluan dapur kali ini, Mak Fatimah membeli cabai rawit, cabai merah, lengkuas, bawang putih, nanas, pepaya, kunyit. Tak ketinggalan cuka aren. Ternyata ada hal menarik yang baru saya temui di pasar Lambarong. Jadi kalau misalnya kita lihat ada ember-ember di bergelantungan di atap-atap pasar, itu sebenarnya adalah uang-uang para pedagang yang di pasar. Jadi pedagang-pedagang di sini simpan uangnya di ember kan. Makasih Bang. Usai membeli semua aneka bumbu, Mak pun mengajak saya membeli ikan asin sebagai bahan pate deing. Jadi kalau misalnya buat masakan pate deing itu katanya ikan asinnya sebenarnya bisa semua, cuma yang dipilih itu ikan asin yang agak-agak bau manis. Bingung kan, ikan asin baunya agak manis kayak gimana? Jadi nih yang benar-benar bisa milih yang bisa masak pate deing. Katanya sih yang itu. Berapa Bang itu Bang? 30.000. Untuk si rebo, bahannya ada daging sapi, kunyit, cabai merah, bawang putih, cabai rawit, lengkuas, cabai bubuk, dan terakhir juga. Pertama, bumbu rempah-rempah dipotong kecil kemudian ditumbuk. Masing-masing bumbu tak boleh ditumbuk bersamaan. Usai semua bahan halus, barulah bahan daging diolah. Daging dipotong kecil-kecil, lantas dicuci dan dimasukkan dalam belanga untuk memasak. Memasak si rebo harus menggunakan belanga tanah. Tujuannya agar mudah dipanaskan berulang kali dan dihidangkan. Bumbu kemudian dimasukkan semuanya. Khusus untuk kunyit, diperas terlebih dahulu agar warna daging nantinya tidak terlalu kuning. Terakhir, tambahkan cuka. Cuka inilah yang membedakan masakan Aceh dengan Padang. Jika Padang memakai santan hampir di setiap masakan, maka Aceh menggunakan cuka di setiap masakannya. Aceh merupakan provinsi paling barat di Nusantara. Sebagai wilayah yang menjunjung syariat Islam, Aceh sudah pasti memiliki ikon yang Islami. Salah satu yang paling terkenal adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Setiap hari Masjid Raya Baitur Rahman tak pernah sepi dari serbuan masyarakat Aceh dan wisatawan. Untuk masuk wilayah masjid, semua orang wajib menggunakan busana muslim. Hari semakin siang. Mari kita berkutat lagi dengan masakan Ramadan khas Aceh. Masakan kali ini namanya pate deing. Bahan-bahannya terdiri dari ikan asin, kelapa parut, belimbing buluh, nanas, pepaya muda, daun geti, kunyit, bawang merah, cabai rawit, asam sunti, garam dan cuka. Pertama, nanas, pepaya muda serta belimbing buluh dicacah kecil-kecil, sementara ikan asin dipotong dadu. Kemudian disangrai terlebih dahulu. Ini hasil sangraiannya ternyata bukan langsung kasih bumbu, tapi direndam dulu ke dalam cuka ya Mak ya? Ini direndam berapa lama? 5 menit dah. Oh, direndam sebentar aja. Cacahan nanas, pepaya, serta belimbing buluh
kemudian dicampur dengan parutan kelapa dan ditambahkan air cuka. Cabai merah, cabai rawit, bawang merah dihaluskan. Kemudian dicampur dalam adonan. Garam serta asam sunti ditambahkan sebagai penambah cita rasa. Jika semua sudah tercampur, saatnya pate deying dibungkus. Adonan ditaruh dalam daun pembungkus dan diberi ikan asin di tengahnya. Mirip-mirip lah sama yang aslinya. Untuk satu bungkusan pate deying tak cukup hanya satu lembar daun. Dibutuhkan berlembar-lembar daun agar pembungkus tidak robek. Terakhir, ikat daun dengan tali yang diambil dari ilalang agar kuat dan lebih alami dibanding menggunakan tali plastik. Menurut Mak nih, rasanya itu mirip rasa daun singkong, cuma katanya lebih enak. Nanti kalau misalnya udah matang, daunnya ini bisa dimakan juga, bisa juga nggak dimakan. Jadi cuma dimakan di sini aja. Adonan akan dimasak dalam kuali besar. Beri potongan pepaya, potongan daun keti, dan sedikit adonan. Terakhir santan dituang dalam kuali. Barulah satu persatu adonan yang sudah terbungkus dimasukkan dan dimasak selama 15 menit. Proses yang sulit ini membuat kuliner pate deying hanya disediakan saat acara khusus seperti penyambutan tamu atau saat lebaran tiba. Sekali juga. Biasa. Sekali tiup. Bisa terbayangkan betapa beruntungnya saya bisa mencicipi kuliner istimewa yang satu ini. Waktu menunjukkan pukul 3:30 pagi. Saya pun turut membantu keluarga Emak Fatima bersiap sahur. Si reboh serta pate deying sudah siap di piring. Tak lupa ada juga telur asin yang sedang direbus. Semua anggota keluarga sudah berkumpul di ruang tengah. Aneka hidangan juga sudah disiapkan. Menikmati sahur dengan keluarga memang nikmat rasanya. Apalagi dengan menu sahur yang merupakan kuliner khas hasil olahan sendiri. Akhirnya kita bisa makan si reboh sama pate deying. Sebenarnya kalau si reboh itu bisa dimakan sendiri tanpa ada temen lauk pauk lainnya. Tapi kalau misalnya pate deying ini cocok dimakan pakai telur asin kayak sekarang. Tapi saya belum cobain pate deyingnya. Kita coba dulu ya. Katanya ini makanan yang paling enak karena buatnya juga rumit. Enak. Iya. Kalau misalnya tadi kan kita ngelihat prosesnya itu dicampur sama ada cuka, ada kelapa, nanas dan segala macam. Tapi begitu dimasak rasanya ternyata nggak ada sama sekali ya. Ya Allah, sumpah ini enak banget. Subhanallah, pinter orang Aceh nemu aja kayak gini. Alhamdulillah, sahur saya kali ini lezat dan mengenyangkan. Nah, jika sahur sudah di Aceh besar, saya akan berbuka puasa di tempat yang wajib dikunjungi jika sudah berada di Aceh. Ya, di mana lagi kalau bukan di Pulau Weh. Sampai bertemu di sana.
Pulau Weh, pulau paling ujung di barat Nusantara. Sabang adalah kota dari Pulau Weh dan merupakan kabupaten yang paling terkenal dari total 23 kabupaten di Aceh. ...22 km dari pelabuhan, saya melangkah menuju Iboih. Di sini, selain wisata lautnya, ternyata terselip juga hasil perkebunan. Sabang meskipun memiliki hasil kekayaan laut yang sangat luar biasa, tapi ternyata di sini juga banyak petani pinang yang mereka itu menjual pinang-pinang kering. Biasanya mereka jualnya ke Medan. Nah ini dikeringkannya selama 1 bulan, diambil bijinya, baru dikirim ke Medan. Ini udah ya? Udah, ayo bang, ayo bang. Dalam perjalanan kali ini saya sempatkan untuk mampir ke rumah Ayah Nur. Di sini saya tidak hanya akan diajarkan untuk memanen pinang, tetapi juga memasak dengan cara yang unik. Pokoknya buat masak-masak kali ini kita nggak perlu kompor, kita nggak perlu ada tungku, kita nggak perlu cari kayu bakar ataupun api, karena kita akan masak di alat masak tenaga surya. Ternyata dibuka parabola. Kita akan memasak ikan bumbu Aceh. Sembari Ayah Nur membersihkan ikan, saya dan sang cucu Eka mengolah bumbu di dapur rumah. Bumbu yang dibutuhkan adalah cabai rawit, cabai merah, garam, kunyit, asam sunti, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan jahe. Jadi yang membuat ciri khas masakan Aceh itu ini asam sunti. Jadi asam sunti ini sebenarnya adalah belimbing bolu yang dikeringkan, dikasih garam, kemudian dijemur dan karena alat urutnya yang berbeda, saya harus sabar dan mencari tahu teknik untuk menggunakannya. Jika tidak, bumbu masakan banyak yang terbuang dan hasilnya tidak halus. enaknya tinggal di sini tuh jadi bumbu masakan itu bisa langsung petik. Ini salah satunya adalah daun temurui. Mungkin ini bisa dibilang sejenis kayak daun salam atau daun jeruk yang fungsinya adalah untuk mengharumkan masakan. Nah ini dia. Semua bumbu sudah siap, ikan pun sudah dipotong-potong. Tinggal dimasak di atas pemanas tenaga surya. Oh iya, ikan yang digunakan adalah ikan mata merah. Pertama, panaskan minyak, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Karena mengandalkan sinar matahari, jadi kita harus mengatur waktu yang tepat untuk memasak. Ayah Nur sendiri biasa memasak jam 10 pagi. Karena sinar matahari cukup panas untuk mematangkan masakan. Jika matahari bersinar sangat panas, alat masak ini bisa dinilai setara dengan kita memasak dengan kayu bakar. Sedihnya, jadi kan tadi kita udah sempat ngeliat udah mateng gitu, udah ada gelembung-gelembung yang menunjukkan kalau itu mateng. Terus begitu mataharinya turun, hilang, ketutup awan, langsung dia adem kembali. Sambil menunggu ikan masak, Ayah Nur juga turut membakar ikan. Sementara saya dan Eka membuat es timun apel sebagai pelengkap menu berbuka. Bahannya terdiri dari nangka, kelapa, sirup, dan timun apel. Buah yang cukup unik yang ada di sini itu adalah ini. Jadi dia namanya timun apel. Kalau bentuknya yang belum dibelah seperti ini. Mirip pir ya karena warnanya kuning, tapi rasanya memang mirip rasa timun suri, hanya dia agak keras. Jadi kalau digabung namanya jadi timun apel. Dan ini biasanya memang dipakai sebagai menu berbuka puasa. Jadi mirip sama es timun suri yang ada di Jakarta. Saat bulan Ramadan seperti sekarang, penjual timun apel bertebaran di Sabang. Untuk 3 buah timun apel biasa dibanderol Rp10.000. Namun masih 1 jam lagi waktunya berbuka. Ya, maghrib di Aceh memang 1 jam lebih lama dari Jakarta. Tapi Eka dan saya sepakat tidak berbuka puasa di rumah. Dan disinilah saya dan Eka akan berbuka. Titik 0 km yang jadi kebanggaan masyarakat Sabang. Tak
Tak hanya kami berdua yang memilih ngabuburit dan berbuka di sini, beberapa wisatawan juga sedang menunggu waktu maghrib sambil memandang hamparan lautan elok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berada di titik 0 km di ujung barat Indonesia, dan berbuka puasa di sini seolah menjadi refleksi diri bagaimana kita sebagai manusia juga harus menjadi 0 di bulan Ramadan ini, melebur setiap dosa yang ada. Selamat berbuka puasa dan selamat menikmati lezatnya Ramadan. Subhanallah, Aceh adalah sepenggal ciptaan Allah yang sangat elok. Dari Aceh, saya banyak bersyukur atas nikmat mata yang mampu melihat indahnya mahakarya Sang Pencipta. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Dari Aceh pula, saya bersyukur lidah ini bisa mengecap lezatnya Ramadan. Laitaka Terima genasih Aceh. Ramadan